Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini apa yang dibahas yaitu tentang kelapa sawit, teman-teman ya. Kelapa sawit di mana di perkebunan kelapa sawit seperti ini, ya. Bisa dilihat, ini sangat rapi dan hijau. Nah, tentunya ini adalah tanaman kelapa sawit yang sudah tinggi, teman-teman. Tahun tanam 2007 ya, 2007. Oke, untuk pembahasan video kali ini yaitu tentang ini ya. Komentar dari sahabat kita yaitu begini, tentang eh, penanaman kelapa sawit di Indonesia itu banyak teori. Jadi ini yang akan dibahas ya. Maksudnya untuk teori itu sebenarnya sama saja, teman-teman. Tidak ada kebanyakan teori di Indonesia, tidak ada ya. Sama saja. Mungkin yang dimaksud dia adalah cara pemanenannya yaitu dengan cara dicungkil atau dicuri buahnya. Itu mungkin dia beranggapan, kalau saudara kita yang ada di Malaysia ini beranggapan kalau banyak teori. Jadi orang Indonesia itu memelihara pelepahnya daripada buahnya. Nah, bilangnya begitu. Gini, ini saya akan mau jawab ya. Untuk petani mandiri, petani apa namanya, Indonesia itu kenapa kok harus cungkil buah atau curi buah ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan banyak teori, enggak, sama saja untuk teorinya di Malaysia maupun di Indonesia itu sama, teman-teman ya. Tidak ada bedanya. Sama seperti kelapa sawit ya, masih kelapa sawit seperti ini ya. Nah, sama saja. Jadi begini, saya akan jelaskan tentang ini. Kenapa kok orang Indonesia itu suka untuk mencuri buahnya, cara pemanenannya. Beda dengan Malaysia dengan cara turun buah, turun pelepah. Jadi maksud dari curi buah itu di Indonesia itu supaya buah yang akan datang, rotasi yang akan datang ke depannya itu menjadi besar, teman-teman. Nah, jadi jangan disalah artikan lagi kalau teori ya, banyak teori tidak, tapi ada maksud dan tujuannya. Di situ tujuannya. Nah, ini kalau berbicara tentang Songgo ini pasti banyak banyak sekali komentar di kolom komentar kalau orang Indonesia itu suka menyimpan pelepah. Jadi bukan suka menyimpan pelepah, teman-teman ya, bukan suka menyimpan pelepah. Untuk petani sendiri ini saya ulas dengan petani kelapa sawit ya. Kenapa dia harus mencungkil buah? Yang pertama alasannya adalah dari pupuk, teman-teman ya. Pupuk di Indonesia itu sangat sulit dan beda di Malaysia pupuknya. Untuk tingkat kesulitannya sangat sulit sekali, dan untuk di Malaysia itu sangat mudah untuk pupuk ya. Dikendalikan ya sangat mudah. Nah, ini kan Indonesia ini kan luas, teman-teman. Jadi sebagian ya ada di yang diperhatikan, sebagian belum. Karena apa? Sangat luasnya di Indonesia. Jadi petani kelapa sawit itu sangat luas di Indonesia dan terbesar, teman-teman. Itu alasannya itu. Dan yang kedua, untuk dicungkil buahnya jadi mempertahankan songgohnya. Nah, berbicara tentang songgoh lagi kan, songgohnya ya, minimal untuk kelapa sawit yang sudah setinggi ini ya sudah satu aja conggohnya, teman-teman. Jadi tidak perlu banyak-banyak seperti sawit yang masih umur satu apa 5 tahun atau 6 tahun. Itu beda, teman-teman. Bedanya di mana, Pak? Bedanya ya kalau seperti yang dibilang teman kita tadi itu menyimpan pelepah. Jadi bukan menyimpan pelepah hanya untuk berharap kelapa sawit buahnya itu yang akan datang akan lebih besar. Nah, itu ya, teman-teman. Tidak ada ilmunya untuk kelapa sawit yang disonggonya itu dibanyakan lalu buahnya besar, itu tidak ada. Ada ya, ada. Jadi edukasi dari PPKS itu benar sekali. Karena apa? Kelapa sawit ini ketika dipanen itu diambil buahnya saja, tapi pelepahnya disisakan 2 sampai 3 pelepah. Nah, setelah itu kalau yang atasnya masak ya, teman-teman, atasnya sudah masak itu baru dibuang lagi, disisakan 2. Jadi tidak harus dihabis total, itu tidak, teman-teman ya. Jadi disisakan 2 atau 3 pelepah lalu diambil buahnya. Istilahnya dicuri buahnya itu, teman-teman. Oke. Nah, dari sini sudah paham ya, teman-teman ya. Untuk petani-petani kelapa sawit yang ada di Malaysia itu
beranggapan kalau di Indonesia banyak teori, itu tidak, teman. Emang sebagian untuk petani Indonesia ini kan banyak suka bereksperimen, teman-teman. Masalah pemupukan juga banyak suka bereksperimen. Jadi pupuk itu dicampur-campur, teman-teman. Kalau dunia tani itu tidak serumit itu, teman-teman. Dunia tani hanya ya sudah dipupuk, sudah. Jadi itu pun pupuknya dengan cara apa? Kebanyakan organik daripada kimia, teman-teman. Dunia tani ya. Jadi dunia tani hanya menjelaskan pupuk yang organik daripada pupuk kimia, ya. Karena organik itu luar biasa, teman-teman, untuk kelapa sawit itu. Hanya kalau pupuk kimia itu hanya tertentu saja, hanya meningkatkan hal tertentu, teman-teman, kayak besarnya batang, kayak pelepahnya kurang sengkleh itu kan. Ya, itu memakai pupuk kimia. Kalau masalah buah, masalah kesuburannya, kita memakai pupuk pupuk organik. Nah, pupuk organiknya apa, Pak? Sudah banyak dunia tani ringkas ya, dunia ringkas di dalam video fitur gabung. Bagi yang belum caranya tahu gimana fitur gabung, bisa di subscribe, baru dia akan muncul di sebelahnya subscribe, teman-teman. Di situ akan muncul tulisan gabung ya. Nah, baru masuk ke dalamnya. Oke. Semoga ini bisa menjadi motivasi ya bagi petani-petani kelapa sawit tentang ngobrol ini di perkebunan kelapa sawit ini. Nah, sangat luar biasa. Nah, ini buahnya habis dipanen, habis ini. Yo, masih ada satu, teman-teman. Masih ada satu di sana. Nah, tuh. Oke. Dari situ bisa diambil sisi positif ya, dan titik poinnya apa dalam video ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun ya. Intinya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, teman-teman, dalam video ini. Oke. Nah, bisa dilihat hijau. Nah, jadi sama saja kok. Nah, di sana itu buahnya juga digantung, teman-teman. Nah, saya perlihatkan ya, ini digantung. Ini jangan dicontoh. Sebenarnya kalau di suatu perusahaan itu tidak diperbolehkan, dan ini bisa terkena denda, teman-teman. Karena apa? Itu akan berdampak pada berat janjangannya. Kalau buah yang masih belum masak, masih muda, lalu pelepahnya itu digantung, itu pasti ya sudah besarnya segitu saja, dan dia akan masak itu ya, akan proses pemasakan saja, tidak menjadi besar lagi, itu loh. Itu kenapa di perusahaan itu sangat perhatikan untuk kelapa sawit ya, itu supaya berat janjangannya atau BJR-nya itu stabil ya, stabil. Oke. Nih, menurut kalian gimana? Boleh komen di kolom komentar. Ayo kita belajar bareng untuk menanam kelapa sawit, teman-teman. Dan bila ada pengetahuan atau pengalaman kalian semua, boleh sharing di kolom komentar ya, teman-teman ya, tentang kelapa sawit ini. Oke. Dari itu saja ya untuk percakapan di sore hari ini, teman-teman. Ya, bila ada salah kata ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan videonya saya akhiri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang dunia persawitan, teman-teman ya, dunia kelapa sawit. Oke, dari situ salam dari saya, Tandan Beduri, dan petani sehat luar biasa. Oke, wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit Indonesia.